Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sahril dengan NIM 2302361201055. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ijtihad yang terdiri dari 8. Yang pertama, ijma'. Ijma' yaitu suatu kesepakatan yang diambil oleh para ulama mengenai suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hasil dari ijma' itu sendiri merupakan hasil kesepakatan bersama dari para ulama untuk kemudian diikuti oleh umat manusia. Contoh ijma' menjadi as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah sumber hukum Islam pertama, Al-Quran. Yang kedua, qiyas. Qiyas yang dimaksud dengan qiyas yaitu menyamakan, artinya sebuah masalah baru yang terjadi di masa sekarang akan disamakan atau dikaitkan dengan masalah serupa yang sudah terjadi sebelumnya di masa lalu yang memiliki kesamaan pada sebab, akibat maupun yang lainnya. Hukum yang berlaku pada masalah lama akan dijadikan sebagai hukum masalah serupa yang baru terjadi. Contoh qiyas yaitu haramnya jual beli saat azan Jumat dapat pula dikiaskan pada masalah-masalah lain seperti haramnya seminar atau akad nikah saat azan Jumat dan lain-lain. Yang ketiga, istihsan. Istihsan merupakan perpindahannya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya. Contohnya adalah wasiat. Meski secara qiyas tidak diperbolehkan, namun karena terdapat dalam Al-Quran, maka wasiat diperbolehkan. Yang keempat, istishab. Istishab merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya adalah setiap makanan boleh dikonsumsi sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Yang kelima, maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratan karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Contohnya adalah membuat akta nikah, akta kelahiran, dan sebagainya. Yang keenam, urf. Urf merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun-menurun. Contohnya adalah halal bihalal yang dilakukan saat hari raya. Yang ketujuh, syar'u man qoblana. Syar'u man qoblana merupakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disyariatkan untuk umat terdahulu melalui nabi-nabi sebelum Rasulullah. Contohnya adalah kewajiban untuk berpuasa. Nah, yang terakhir, sadus zariyah. Sadus zariyah merupakan sesuatu yang secara lahirlah boleh tetapi bisa mengarahkan ke maksiatan. Contohnya bermain kuis yang mengarah ke perjudian. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.